Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membahas soal ujian yang diberikan kemarin, soal evaluasi tentang program linear. Perhatikan soalnya. Seorang penjahit memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Sedangkan baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta pertama dijual dengan harga Rp600.000 dan baju pesta kedua dijual dengan harga Rp500.000. Jika baju pesta tersebut terjual, maka berapakah penjualan maksimum penjahit tersebut? Baik, untuk menyelesaikan masalah ini, maka langkah pertama kita akan membuat model matematikanya dengan memisalkan banyaknya baju pesta pertama sebagai X dan banyaknya baju pesta kedua sebagai Y. Kemudian, perhatikan bahwa dalam masalah ini ada 2 kendala. Yang pertama itu kendala terbatasnya kain wol, dan yang kedua kendala terbatasnya kain satin. Kemudian fungsi objektifnya yang dimaksud adalah harga jual masing-masing baju pesta pertama dan baju pesta kedua. Baik, untuk masalah kendala wol, sudah disebutkan bahwa dari soal nampak bahwa untuk baju pesta pertama itu memerlukan 2 meter kain wol. 2 meter kain wol berarti baju pesta pertama memerlukan 2 meter kain wol, berarti 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin, berarti kain satin 1 meter. Kemudian baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain wol, berarti kain wol untuk baju pesta kedua memerlukan 1 meter. Kemudian untuk kain satin baju pesta kedua memerlukan 2 meter. Kemudian keterbatasan persediaan kain, untuk kain wol hanya tersedia 4 meter dan kain satin hanya tersedia 5 meter. Sehingga kita dapat membuat model matematikanya dengan melihat tabel. Berarti model matematikanya dapat dibuat 2X ditambah dengan 1Y, atau Y itu tidak boleh melebihi dari 4 meter atau lebih kecil sama dengan 5. Kemudian yang kedua, 1X atau X ditambah dengan 2Y itu tidak boleh melebihi dari 2X. Oke, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Kemudian X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 5. Kemudian fungsi objektifnya nampak bahwa harga jual untuk baju pertama adalah Rp600.000 dan harga jual untuk baju kedua adalah Rp500.000. Sehingga model matematika dari masalah tersebut adalah 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 4. Kemudian X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 5. Kemudian syarat mutlak, karena X dan Y merupakan banyak baju, maka X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi objektif, Z sama dengan 600.000X ditambah dengan 500.000Y. Inilah model matematikanya. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini.
ke dalam koordinat kartesius. Perhatikan, berdasarkan langkah-langkahnya, maka pertama ditentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama untuk garis 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y, yang pertama dibuatkan tabel. Jika X-nya 0, maka Y sama dengan 4. Kemudian jika Y-nya 0, maka saya berikan contoh ya, dari mana dapat 4, yaitu 2X tambah Y sama dengan 4. Jika X sama dengan 0, perhatikan, jika X sama dengan 0, maka 0 ini disubstitusi ke dalam persamaan ini, berarti 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. Berarti 2 kali 0, 0 tambah Y sama dengan 4, berarti Y sama dengan 4. Makanya Y-nya sama dengan 4. Kemudian untuk Y 0, untuk Y sama dengan 0, maka ini disubstitusi masuk ke 2X tambah Y, berarti 2X ditambah Y-nya 0, 0 sama dengan 4, berarti 2X sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 per 2, X sama dengan 2. Makanya X sama dengan 2, sehingga titiknya adalah 0,4 dan 2,0. Oke, untuk berikutnya. Untuk garis dengan cara yang sama, kita akan menentukan untuk garis X tambah 2Y sama dengan 5. Maka, pertama, kita cari untuk X sama dengan 0. Berarti untuk X sama dengan 0, maka X kan 0. Berarti X-nya 0, berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 5, berarti 2Y sama dengan 5, berarti Y sama dengan 5 per 2 atau 2,5. Berarti Y-nya 5 per 2. Kemudian, bagaimana kalau Y-nya 0? Berarti jika Y sama dengan 0, disubstitusi masuk ke sini, maka X ditambah 2 kali 0 sama dengan 5. Berarti X tambah 0 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Sehingga ditemukan titik 0,5 per 2 dan 5,0. Baik, setelah ditemukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kedua garis tersebut digambarkan pada bidang kartesius. Oke, yang pertama, untuk garis 2X tambah Y sama dengan 4, melalui titik 0,4 dan 2,0. Titik 0,4 berarti di sini, kemudian titik 2,0 berarti sini, maka dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, sekarang kita akan mengarsir. Akan diarsir daerah himpunan penyelesaian untuk 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4 dengan melihat nilai A. Untuk persamaan ini, nilai A-nya lebih besar daripada 0, kemudian menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Maka yang diarsir adalah, kita pernah sepakati bahwa yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian, sehingga nanti nampak pada akhirnya daerah penyelesaian itu adalah yang bersih. Nah, kita arsir ke sebelah kanan. Oke. Kemudian berikutnya, untuk persamaan garis X tambah 2Y sama dengan 5. Berarti melalui titik 0,5 per 2 atau 0,2 setengah.
maka titiknya itu ada di sini. Titiknya di sini ya. Kemudian melalui titik 5,0. Maka kita menggambarkan garisnya. Oke. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaian untuk 2x, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 5. Dengan melihat bahwa nilai A-nya ini, nilai A lebih besar daripada 0, kemudian menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis, sehingga yang diarsir adalah di sebelah kanan. Kemudian berikutnya, untuk pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, berarti garis X sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu Y. Ini garis X sama dengan 0, sehingga untuk X lebih besar 0 berarti berada di sebelah kanan garis X sama dengan 0, maka yang diarsir adalah di sebelah kiri. Kemudian berikutnya, untuk Y sama dengan 0, maka sejajar dengan sumbu X ini sama dengan garis Y sama dengan 0. Karena pertidaksamaannya lebih besar sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah atas, sehingga kita arsir di sebelah bawah. Sehingga akan kelihatan bahwa daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 5, kemudian x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0 adalah daerah yang tidak pernah kena arsiran, yaitu daerah ini. Sehingga titik pojoknya itu sudah bisa ditentukan, yaitu yang pertama adalah titik ini. Kita misalkan sebagai titik A, kemudian ini titik pojok B, kemudian perpotongan garis ini titik pojok C, dan yang terakhir adalah titik pojok D. Baik, kita lanjutkan. Setelah ditemukan titik pojoknya, maka kita akan menentukan titik-titik pojoknya. Yang pertama, titik pojok A, ya. Titik pojok A merupakan titik ini, berarti titik 0,0. Titik 0,0. Kemudian titik B, kita lihat titik B adalah titik, berarti ini titik 2,0. 2,0. Kemudian titik C itu adalah perpotongan garis. Sebentar kita akan mencari. Kita dahulukan titik D, karena titik D itu langsung bisa ditentukan, yaitu titik 2,5 atau 5/2 atau 0,5/2. 0,5/2, sorry, titik D ya. Titik D 0,5/2. Kemudian menentukan titik C. Titik C itu adalah perpotongan dua garis, yaitu garis 2x tambah y sama dengan 4, 2x ditambah y sama dengan 4, dengan garis ini, x tambah 2y sama dengan 5, x tambah 2y sama dengan 5. Kemudian kita eliminasi, ya. Berarti ini tetap yang di bawah kali 2. Sehingga ini tetap 2x tambah y sama dengan 4. Kemudian ini kali 2 berarti 2x. Kali 2 berarti 2y, 4y. Sorry, 4y, 2 kali 2. Kemudian 5 kali 2, 10. Kemudian dieliminasi. 2x dikurang 2x berarti 0. Y dikurang 4y berarti min 3y. 4 kurang 10 berarti min 6. Berarti y sama dengan min 6 per min 3. Berarti y sama dengan 2. Kemudian
Y sama dengan 2 disubstitusi ke persamaan ini untuk menentukan nilai X. Sehingga untuk Y sama dengan 2, maka X ditambah 2 kali 2 sama dengan 5. Berarti X ditambah 4 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 min 4. Berarti X sama dengan 1. Sehingga titik pojok C itu adalah 1,2. Baik, berarti setelah didapatkan semua titik-titik pojoknya, maka angka terakhir adalah mensubstitusi titik pojok ke fungsi objektif. Perhatikan bahwa fungsi objektifnya tadi adalah, kita lihat, fungsi objektifnya adalah ini 6.000x ditambah 5.000y. 600.000x ditambah dengan 500.000y. Oke, fungsi objektifnya itu adalah z sama dengan 600.000x ditambah dengan 500.000y. Sehingga untuk titik A 0,0, maka nilai fungsi objektifnya adalah 600.000 dikali dengan 0 ditambah 500.000 dikali dengan 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian untuk titik B, titik 2,0, maka Z sama dengan 600.000 dikali dengan X, 2, ditambah dengan 500.000 dikali dengan Y, 0, berarti 600.000 kali 2 berarti 1.200.000 ditambah dengan 500.000 kali 0 berarti 0, berarti sama dengan 1.200.000. Untuk titik C, titik 1,2, maka nilai fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 600.000 dikali 1 ditambah dengan 500.000 dikali dengan 2, berarti sama dengan 600.000 ditambah 1 juta, berarti sama dengan 1.600.000. Kemudian titik pojok terakhir adalah 0,5/2, berarti Z sama dengan 600.000 dikali dengan 0 ditambah 500.000 dikali dengan 5/2, berarti sama dengan 0 ditambah, berarti 500.000 dikali 5 berarti 2.500.000. 2.500.000 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 1.250.000. Nah, setelah kita menentukan semua nilai fungsi objektif dari titik pojok yang diketahui, maka akan nampak nilai fungsi objektif yang paling besar adalah 1.600.000. Karena yang ditanyakan adalah penjualan maksimum, maka penjualan maksimum penjahit tersebut adalah 1.600.000 rupiah. Karena ini adalah nilai penjualan yang paling besar dari keempat titik pojok yang ditemukan. Oke, baik, saya kira cukup.